wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita banyak dari kenikmatannya. Maka tugas utama kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lisan maupun secara hati. Dan di antara bentuk syukur yang sangat besar adalah dengan senantiasa kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita terakhir yaitu berkaitan tentang poin terakhir dari faedah beriman kepada nama Allah Al-Ahadus Samad, ya, Al-Ahad atau Al-Wahidul Ahad. Poin terakhir yang sudah kita sampaikan bahwasanya faedah beriman dengan nama Al-Wahidul Ahad, ya, Allah Maha Esa, Allah Maha, ya, di dalam Maha Esa dalam semua hal, dan sudah kita jelaskan panjang lebar, adalah berkaitan dengan menjadikan syariat sebagai menjadikan hukum Allah sebagai syariat kita. Artinya kita berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Ya, ini poin terakhir yang sudah kita sampaikan. Dan perlu kita tambahi sedikit, ya, berkaitan dengan, ya, kita benar-benar, ya, menjadikan agama Allah ini sebagai hukum utama di dalam berhukum. Ini harus dibedakan antara, ya, merubah hukum Allah dengan melanggar hukum Allah. Ya. Jadi kalau merubah hukum Allah ini sudah pasti masuk di dalam salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Merubah hukum Allah. Ya, dan itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya. Oleh karena itu, ya, ketika Adi bin Hatim datang ke Madinah, ya, Rasulullah membacakan satu ayat, kemudian Adi bin Hatim, ya, radhiyallahu anhu mengatakan, kami tidak pernah menyembah mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, bukankah kalian, ya, memiliki kebiasaan mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan sebaliknya. Ya, bukankah kalian memiliki kebiasaan mengharamkan apa yang Allah halalkan dan sebaliknya? Adi bin Hatim mengatakan, benar. Ya, maka kata Rasul, fatilka ibadatuhum, yaitulah ibadah kalian kepada siapa? Rahib-rahib kalian, yaitu ulama-ulama kalian dan ahli ibadah di antara kalian. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ketika Rasulullah membacakan ayat ini, maka bin Hatim langsung mengatakan, kami tidak pernah menyembah mereka. Ya. Kemudian Rasulullah katakan, bukankah kalian memiliki kebiasaan menghalalkan apa yang Allah haramkan dan sebaliknya? Dan Adi bin Hatim mengatakan, iya. Ya, maka itulah ibadah kalian kepada mereka. Maka merubah hukum Allah ini sudah, ya, pasti kufur akbar, ya. Akan tapi melanggar hukum Allah ini tidak boleh langsung dikonsekuensikan kufur akbar. Kenapa ini kita tekankan? Karena ini pembeda antara ahlu sunnah dengan khawarij. Ya, khawarij dari sejak dahulu, ya, ketika mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, ya, di antara ideologi mereka langsung mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, mereka langsung mengkafirkan pelaku dosa besar. Sedangkan pelaku dosa besar yang melanggar syariat itu jelas di dalam ayat-ayat suci Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW tidak boleh langsung dikeluarkan dari Islam. Ya, tapi mereka berada di atas, di bawah kehendak Allah. Tapi merubah hukum Allah, ini beda lagi. Ini sudah berkaitan dengan iman.
Ya, makanya ayat An-Nisa, surat An-Nisa ayat nomor 60, ya, yang mana ayat tersebut bunyi alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ya ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Ya, An-Nisa ayat 60. Di sini ayat ini turun kepada orang-orang munafik. Yang mana ayat ini bercerita kepada Muhammad, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum. Apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang engkau anggap mereka beriman? Artinya mereka orang munafik ini secara zahir beriman. Ya. Akan tetapi, ya, yang mereka mengaku beriman kepada engkau dan kepada ya apa yang diturunkan sebelum engkau, akan tapi yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka sengaja ada iradatul qalbiyah, keinginan secara hati berhukum dengan taghut. Nah, ayat ini turun kepada orang munafik. Jadi kalau kita melihat kepada tafsir ya ahlu tafsir, itu diceritakan ayat ini turun kepada orang munafik karena pada kala waktu itu terjadi keributan antara orang munafik dan orang Yahudi. Ya. Kemudian orang Yahudi ini mengajak untuk berhukum kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini perlu kita pahami ya. Kenapa orang Yahudi ini mengajak berhukum kepada Nabi Muhammad? Bukan karena iman. Dijelaskan oleh ulama tafsir karena orang Yahudi ini tahu Nabi Muhammad la yaqbalu raswa la yaqbalu raswa wa la yamil fil hukm. Nabi Muhammad ini enggak bakal nerima sogokan. Jadi keadilan itu tegak di hadapan semua manusia, enggak mandang status. Ini tahu orang Yahudi. Dan tidak akan melenceng di dalam berhukum. Jadi mencari kesempatan, menggunakan kesempatan, bukan karena iman. Sedangkan orang munafik minta apa? Berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf, salah satu orang Yahudi. Ka'ab ya, orang munafik ini meminta untuk berhukum kepada Ka'ab bin Ashraf, salah satu orang Yahudi. Kata para ulama, kenapa? Justru orang munafik yang mereka secara zahir menampakkan keimanan malah meminta berhukum kepada orang Yahudi. Karena tahu orang Yahudi yaqbaluna raswah. Bisa disogok dan pasti bisa melenceng di dalam hukum. Nah, jadi orang Yahudi meminta berhukum pada Muhammad karena berani dia merasa tidak salah dan mencari keadilan. Nah, orang munafik merasa salah dan mencari apa? Orang yang bisa diatur di dalam hukum. Ya, maka ya turunlah ayat ini kepada orang-orang munafik. Jadi hati-hati, kita itu harus tahu. Ya, makanya Abdullah bin Umar itu pernah menjelaskan kebiasaan orang-orang Khawarij. Kenapa mereka itu sangat ganas kepada orang-orang beriman, mudah sekali mengkafirkan orang-orang beriman, karena mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan kepada orang-orang munafikin atau orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Ayat ini turun kepada orang munafik, nggak boleh dipraktekkan kepada orang yang beriman. Tapi diceritakan sebagai ancaman. Ya, maka hati-hati. Benar-benar harus dibedakan dengan sengaja merubah hukum syariat dari halal ke haram atau dari haram ke halal, ini langsung murtad, masuk membatal keislaman. Tapi melanggar syariat, termasuk tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, maka tidak boleh dikafirkan. Ya, hati-hati, mengkafirkan dosa besar. Ya, ini secara keyakinan akan nanti ya semakin tambah waktu, semakin tambah hari bisa menjadi tindakan kriminal. Ya. Taib khonifidin azanillahu wa yakum. Ya. Dan jangan diremehkan ya, ideologi Khawarij ini pernah pada masa Imam Abu Hanifah itu pernah kuat. Ya. Pernah menjadi ideologi yang kuat. Ya, sampai Imam Abu Hanifah itu pernah ketika itu berjalan ya berjalan biasa di jalanan, tiba-tiba ada orang Khawarij datang kepada Abu Hanifah. Ya. Dikatakan kepada Abu Hanifah, wahai Abu Hanifah, bertobat engkau dari kekufuran. Saking kuatnya ideologi Khawarij pada waktu itu, pada masa Imam Abu Hanifah. Ya.
Jadi Abu Hanifah berjalan, lagi jalan-jalan, tiba-tiba ada orang Khawarij bertemu Imam Abu Hanifah, dikatakan, bertaubatlah engkau wahai Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, ya, kami bertobat dari kekufuran. Ya, kami bertobat dari kekufuran. Ya, setelah itu orang Khawarij ini menceritakan kepada salah satu pembesarnya, aku tadi bertemu dengan Imam Abu Hanifah, dan aku katakan, bertaubatlah engkau wahai Abu Hanifah dari kekufuran. Dan dia mengatakan, aku bertaubat. Kata pembesarnya ini, jangan tertipu. Jangan-jangan yang dimaksud dari kekufuran, ya, kekufuran yang kita ada padanya gitu. Kekufuran kalian maksudnya, bukan kekufuran saya. Jangan-jangan yang dimaksud Imam Abu Hanifah itu. Coba kamu balik kembali dan tanyakan lagi apa yang kau maksud. Kekufuran yang ada pada Imam Abu Hanifah atau kekufuran yang ada pada kami? Kembali dan ditanya, wahai Imam Abu Hanifah, apa yang kau maksud kekufuran itu? Kekufuran kami atau bagaimana? Abu Hanifah cerdas. Ditanya, kalian ya bertanya dengan pertanyaan ini, apakah dengan ilmu atau dengan dhon? Memang kalian paham atau hanya sebatas prasangka? Orang Khawarij ini mengatakan, ya kami bertanya karena prasangka. Ya, karena prasangka. Ya. Nah, berarti kalau karena prasangka, kalianlah yang bertobat dari kekufuran. Karena prasangka itu adalah bagian dari dosa. Karena melanggar syariat itu bagi kaum Khawarij langsung keluar dari Islam. Sampai seperti itu Imam Abu Hanifah. Saking cerdasnya beliau. Ya. Baik, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, itu tambahan saja ya dari faedah yang telah kita bahas di dalam ya faedah dari beriman kepada nama Allah Al-Wahid Al-Ahad. Baik, kita sekarang masuk ke dalam judul yang sudah kita sampaikan, nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Maha Rahmat atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim, ya ini sama-sama menunjukkan kepada sifat rahmat. Ini yang perlu kita pahami. Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama-sama menunjukkan kepada sifat rahmat. Ya. Dan Allah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran. Di sini disebutkan, ya penyebutan nama Rahman itu ada 57 di dalam Al-Quran. Ya. Adapun penyebutan nama Rahim itu ada 123 di dalam Al-Quran. Ya, banyak bergandeng dengan kata-kata dengan nama Allah Al-Ghafur. Ya, contohnya wastaghfirullah innallaha wal ghafurur rahim. Ya. Surat Muzammil ayat nomor 20. Baik. Yang perlu kita pahami ya, Ar-Rahman ini ya ada perbedaan di kalangan para ulama ya. Ada perbedaan di kalangan para ulama apakah nama Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama secara makna atau beda. Jadi intinya nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu menunjukkan kepada sifat rahmat. Ya. Akan tapi perbedaan tersebut ya, apakah Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama? Nah, ini pendapat yang pertama ya, bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama. Akan tapi disebutkan ya berulang itu hanya sebagai penguat saja. Tidak ada beda antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tapi disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai penguat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ya, dijelaskan para ulama ya bahwasanya ada perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada perbedaan di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, maka di sini Musannif rahimahullah taala langsung menyebutkan perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka perbedaannya adalah kembali kepada perbedaan yang menjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya. Yang berpendapat berbeda itu juga perbedaannya ada dua. Jadi pertama, ana ulangi sekali lagi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu tidak ada perbedaan. Tapi disebutkan berulang sebagai penguat saja. Sama Ar-Rahman dan Ar-Rahim.
Pendapat yang kedua, ada perbedaan. Ya, dan pendapat ada perbedaan, ada dua pendapat. Pendapat ada perbedaan itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat jumhur. Jumhur itu mayoritas para ulama. Ya. Di sini disebutkan farraqa ba'du ahli ilmi baina hadainil ismain al-karimain bil furuq taliyah. Maksudnya ya, perbedaan ini diterangkan oleh para ulama, dan inilah yang dikatakan, yang saya rangkum bahwasanya ini kembali kepada silang pendapat. Yang pertama, Ar-Rahman. Pendapat yang pertama, Ar-Rahman artinya adalah dzur rahmatis syamilah li jami'il khalaiq fid dunya walil mu'mini fil akhirah. Jadi Ar-Rahman itu artinya adalah rahmat yang sangat luas untuk semua makhluknya. Ya, sifat rahmat Allah yang sangat luas untuk semua makhluknya. Semua makhluknya ini baik hewan maupun mukmin maupun kafir. Ya, semua makhluk Allah yang di bumi. Ya, makanya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Allah itu ya dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy. Jadi semua makhluk Allah itu tidak lepas dari rahmat Allah. Bahkan kalau rahmat Allah tidak ada 1 menit saja, itu akan menjadi kerusakan di alam semesta ini. Ya, jadi Ar-Rahman, rahmat yang sangat luas untuk semua makhluknya, baik mukmin dan kafir. Ya, dan juga mencakup rahmat orang beriman di akhirat. Ini pendapat pertama tentang Ar-Rahman. Ya. Adapun Ar-Rahim, yang itu juga pendapat pertama, adalah rahmat yang khusus bagi orang-orang beriman. Dan ini dalilnya dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 43. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahimah. Dan sesungguhnya Allah ya dengan orang-orang beriman dan sesungguhnya Allah sangat kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Ini dalil menerangkan bahwasanya rahim itu khusus bagi apa? Orang-orang beriman saja di akhirat kelak. Jadi kalau Rahman dzur rahmatil wasali jami' khalqihi, itu sifat rahmat untuk semua makhluknya, manusia baik mukmin dan kafir, bahkan binatang. Tapi kalau rahim itu rahmat untuk orang yang beriman saja, untuk orang yang beriman nanti di akhirat. Ya. Baik, ini pendapat jumhur. Pendapat yang kedua yang menyelisih pendapat jumhur, dan itu diantaranya pendapat Ibnu Qayyim dan Imam Qurtubi. Ya, Imam Qurtubi. Ya. Perhatikan, ini agak mirip-mirip soalnya. Dan makanya tadi saya ulangi sebelum masuk dalam perbedaan yang kedua, pendapat yang kedua, Rahman umum, makhluk rahmat yang sangat umum, mencakup semua makhluk Allah. Rahim khusus untuk orang yang beriman. Pendapat yang kedua, di antaranya Imam Ibnu Qayyim dan Imam Qurtubi sebagian. Ya, bukan pendapat jumhur. Ya. Ar-Rahman di sini disebutkan juga, ya, itu terkait dengan sifat rahmat ya Allah yang sangat luas yang ada pada zat Allah Azza wa Jalla. Rahman ya, itu berkait dengan sifat rahmat Allah yang sangat luas yang berkaitan dengan zat Allah, yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, jadi maksudnya Ar-Rahman itu pendapat yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim itu pendapat sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Ya, yang selalu melekat di zat Allah Azza wa Jalla. Ya. Artinya Allah memiliki sifat rahmat. Adapun Ar-Rahim, ya, kata Ibnu Qayyim dan juga termasuk Imam Qurtubi, ya, menunjukkan keterkaitan dengan sifat Allah terhadap makhluknya.
Jadi tadi kalau sifat Rahman itu menunjukkan keterkaitan dengan sifat Allah, dengan zat Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu menunjukkan sifat rahmat yang berkaitan dengan makhluknya. Artinya tidak khusus untuk orang yang beriman, tapi semua makhluk Allah. Semua manusia. Kalau pendapat pertama tadi apa? Rahim khusus untuk orang beriman. Tapi pendapat kedua, Rahim itu bukan untuk khusus orang yang beriman. Intinya berkait sifat rahmat yang berkaitan dengan makhluk, baik mukmin dan kafir. Tapi kalau Ar-Rahman itu berkaitan dengan Allah gitu. Sifat rahmat yang berkaitan dengan Allah. Paham ya? Baik, ya. Ini dua perbedaan yang diterangkan oleh para ulama. Demikian sini dikatakan Inna Rahman ya dalun ala sifatil qa'imah bihi. Ya. Berkaitan dengan zat Allah, adapun Rahim itu berkaitan dengan makhluk. Dan ini umum baik mukmin dan kafir. Ya. Dalilnya disebutkan oleh para ulama, ya, contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 341. Ya, surat Al-Baqarah ayat nomor 341. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia itu maha pengasih. Bin-nas. Ya, kata para ulama, kata-kata bin-nas ini menunjukkan baik mukmin dan kafir. Seperti dalam firman Allah, ya, hudan linnas. Al-Qur'an itu dikatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, baik mukmin dan kafir. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an ada kata-kata ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, wahai para manusia, itu panggilan untuk siapa? Orang mukmin dan kafir. Kalau orang beriman ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini khusus untuk orang yang beriman. Tapi kalau ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ini mencakup mukmin dan kafir. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 341, innallaha bin-nas. Maka ini mukmin dan kafir. Yang lebih jelas lagi, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ini anfusakum ini umum baik mukmin dan kafir. Banyak dalilnya menerangkan rahim ini tidak khusus bagi orang yang beriman, tapi mukmin dan kafir. Contohnya misal dalam surat Al-Isra ayat 66 juga. Ketika Allah mengatakan Al-Isra ayat 66, ya rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulka fil bahri. Ya. Allah berbicara kepada orang-orang musyrik, ya. Ya, Rabb-mulah. Ya. Yang membuat kalian bisa berlabuh di lautan. Kemudian pada akhirnya dikatakan innallaha kana bikum. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu sangat kasih sayang. Ini ayat ini turun kepada menjelaskan tentang orang-orang musyrik. Menerangkan tentang kenikmatan Allah. Nah, jadi banyak kata sifat rahim itu secara konteks menunjukkan kepada umum baik mukmin dan kafir. Dan pendapat yang lebih kuat insyaallah pendapat yang kedua. Ya, bahasanya Rahman itu berkaitan dengan zat Allah, Rahim itu sifat kasih sayang yang berkaitannya dengan makhluk. Yang kaitannya dengan makhluk, dengan manusia tadi. Baik orang mukmin maupun orang kafir. Ya. Meskipun pendapat pertama pendapat jumhur, ya. Jadi perhatikan ya, pendapat jumhur mayoritas. Kalau ijma, kesepakatan para ulama, nah itu sudah menjadi sumber hukum. Ya, jadi sumber hukum itu ada 3, Quran, Sunnah, dan yang ketiga ijma ulama. Kesepakatan para ulama ini dijadikan sumber hukum, ya, salah satu sumber hukum. Tapi pendapat jumhur, ya, itu terkadang, ya, pendapat selain jumhur itu lebih kuat dari pendapat jumhur. Jumhur itu mayoritas. Ya, seperti dalam masalah ini misalnya. Ya. Pendapat yang lebih kuat bukan pendapat jumhur tapi pendapat Al-Imam Qurtubi dan Ibnu Qayyim dan beberapa para ulama. Ya, dengan dalil-dalil yang jelas tadi. Bahwasanya Ar-Rahman itu berkaitan dengan
rahmat Allah, ya Pak, berkaitan dengan sifat zat Allah, ya. Sedangkan Ar-Rahim itu rahmat Allah yang berkaitan dengan makhluknya, ya. Baik, khani fillah azani Allah wa iyyakum, dan perlu kita pahami rahmat Allah ada dua. Rahmat Allah itu ada dua. Yang pertama adalah rahmat yang merupakan sifat Allah. Ya, yang pertama adalah rahmat yang merupakan sifat Allah. Artinya Allah benar-benar memiliki sifat rahmat. Nah, ini diterangkan ya misalnya dalam surat Al-Kahfi. Ya, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dan Rabb kalian yang Maha Pengampun dan juga memiliki sifat rahmat. Ya. Kemudian dan banyak lagi ya. Yang kedua, rahmat Allah yang merupakan makhluk. Jadi harus bedakan rahmat Allah yang merupakan apa tadi? Sifat Allah. Seperti dalam Al-Kahfi ayat nomor 58, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dzu, kata-kata dzu itu kalau dalam kita belajar bahasa Arab ya, itu menunjukkan kepemilikan. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Ya. Dzur rahmah, yang memiliki rahmat. Menunjukkan kepemilikan. Ya. Adapun rahmat yang merupakan makhluk Allah. Nah, ini contohnya misalnya ya Allah jelaskan wa huwallazi yursilur riyaha busyra baina yaday rahmatih. Ya. Ya, dialah Allah yang mengirimkan langit, mengirimkan angin sebagai kabar gembira dan mendahului rahmatnya. Mendahului rahmat di sini diterangkan oleh ahli tafsir, yang dimaksud rahmat adalah hujan. Ya, yang dimaksud rahmat di sini adalah hujan. Ya. Jadi wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yadayhi rahmatih. Dialah Allah ya yang mengirim angin sebagai kabar gembira dan angin tersebut mendahului hujan. Allah mengatakan hujan ini dengan sifat rahmat. Dan contohnya di dalam hadis juga Allah mengatakan tentang surga, anti rahmati. Ya. Engkau adalah rahmatku. Ya. Arhamu biki man asya. Ya, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah surga, ini dikatakan rahmatku. Surga itu makhluk Allah. Allah sifati dengan rahmatku. Dengannya, ya, dengan engkau ini, dengan perantara engkau, arhamu. Aku merahmati hambaku yang apa? Yang aku kehendaki. Jadi hadis ini menerangkan ada rahmat makhluk, ada rahmat yang sebagai makhluk, dan ada rahmat yang sebagai sifat Allah. Di dalam hadis yang lain juga, misalnya hadis yang juga populer, ya innallaha mi'ata rahmatin. Allah memiliki 100 rahmat. Ya. Unzila minha rahmatan wahidan. Allah menurunkan hanya satu rahmat saja. Allah memiliki 100 rahmat dan Allah menurunkan satu rahmat saja. Yang mana satu rahmat ini kata Allah bainal jin wal ins. Ya. Wal bahaim wal hawam. Satu rahmat ini digunakan untuk jin dan manusia. Bahkan para hewan pun. Baik yang jinak maupun yang galak. Kemudian Rasulullah katakan fiha yata'atafuna. Ya, dengan satu rahmat tersebut makhluk bisa saling menyayangi, saling berlemah lembut. Wa biha yatarahamuna. Dengan satu rahmat tersebut makhluk, ya, sesama manusia bahkan sesama hewan pun bisa saling saling menyayangi. Wa biha ta'tiful wahsh ala waladiha. Bahkan dengan satu rahmat tadi, hewan buas itu bisa bisa menyayangi siapa? Anaknya. Nah, makanya tadi sifat Rahman itu menerangkan sifat Allah yang sangat luas untuk semua makhluknya.
Ya. Bahkan hewan buas pun itu bukan semata-mata karena hanya keterkaitan antara ya hubungan darah kan gitu kan. Karena ini ibunya, enggak. Tapi tidak karena ada rahmat Allah tadi. Satu rahmat Allah yang Allah turunkan untuk semua makhluknya. Dengan itulah hewan buas bisa apa? Bisa ya memiliki kasih sayang kepada apa? Anaknya sendiri. Kemudian Rasulullah katakan wa akharallahu tis'an wa tis'ain. 99 itu Allah simpan. Allah gunakan apa? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akan berikan untuk hambanya pada hari kiamat. Bayangkan satu rahmat saja itu sudah luar biasa. Satu rahmat sudah luasnya itu luar biasa. Apalagi 99 rahmat untuk apa? Di akhirat. Jadi rahmat Allah itu sangat besar. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya rahmat Allah itu ada dua. Yang pertama apa tadi? Ada rahmat yang merupakan sifat Allah, ya. Dan juga ada rahmat yang merupakan makhluk. Ya. Adapun rahmat yang merupakan sifat Allah ini oleh sebagian ya, orang, ya, oleh sebagian kelompok diartikan bukan rahmat, tapi diartikan dengan keinginan. Ya, jadi diartikan dengan apa? Bukan rahmat tapi keinginan. Ini kekeliruan. Jadi rahmat Allah nyata. Memang Allah memiliki sifat rahmat. Jangan diartikan dengan apa? Keinginan. Bahkan manusia sudah biasa bilang ini ya Allah masih menyayangi kita, Allah masih merahmati kita, itu kan biasa kan? Ini diartikan dengan keinginan. Karena sifat rahmat ini ya kalau Allah dikatakan memiliki sifat rahmat, ini bisa dikhawatirkan menyerupai manusia. Karena sifat rahmat ini ya menunjukkan kelemahan hati. Ya, memiliki belas kasih, dan Allah tidak seperti itu. Ya, dan Allah tidak seperti itu. Adapun sifat keinginan ini jelas karena Allah menciptakan makhluk ini berbeda-beda gitu. Ada manusia, ada laki, ada perempuan, ada hewan, ada langit dan bumi. Ya, ini menunjukkan Allah memiliki keinginan. Ya, maka sifat rahmat diartikan dengan keinginan. Jadi, ya, Allah merahmati itu bukan kasih sayang, tapi apa? Allah menginginkan kebaikan. Ini enggak benar. Ya, ini suatu kesalahan. Ya, jadi rahmat memang Allah benar-benar memiliki sifat rahmat. Ya, bahkan di dalam hadis itu dikatakan wallahu arhamu biha ya bi ibadihi min hadza min hadhihi biwaladiha. Jadi Rasulullah itu pernah mengisahkan seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ya, anaknya yang masih disusui, ya. Kemudian setelah itu ketika anaknya ditemukan ya oleh ibunya dirangkul kemudian disusui, ya, kemudian Rasulullah mengatakan Allah lebih apa? Lebih kasih sayang kepada apa? Kepada ibu ini ya dari ibu ini kepada anaknya. Artinya kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya. Nah, jadi di antara bentuk kesalahan ya sifat rahmat Allah diartikan dengan sifat keinginan. Karena secara bahasa keinginan dan rahmat itu beda. Ya. Dan tidak cocok kalau sifat rahmat diartikan dengan keinginan. Ya. Seperti dalam hadis ini, Allah lebih rahmat, lebih kasih sayang kepada seorang ibu dengan ibu ini kepada anaknya. Masa diartikan Allah lebih ingin, kan nggak pantas, nggak cocok. Ya, nah ini ya perlu kita pahami. Jadi bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran wa anta arhamur rahimin. Ya, Allah itu yang paling penyayang daripada orang-orang yang penyayang. Jadi ada kesamaan. Bahasanya makhluk penyayang dan Allah juga penyayang, tapi Allah arham, lebih maha penyayang. Kalau makhluk hanya penyayang. Ya, jadi memang Allah memiliki sifat penyayang kepada
makhluknya. Tapi kalau kita tanya, ya, makhluk juga memiliki sifat keinginan. Manusia juga memiliki sifat keinginan. Oh, sifat keinginan Allah dengan sifat keinginan makhluk berbeda. Seharusnya apa? Ya sama. Kalau memang Allah memiliki sifat rahmat dan makhluk memiliki sifat rahmat juga, maka kita harus yakin bahwasanya rahmat Allah dengan rahmat makhluk berbeda. Kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk berbeda. Kasih sayang Allah tidak ada batasnya. Akan melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kita tahu kasih sayang terbesar, ya, itu adalah kasih sayang ibu kepada anaknya. Ya. Tapi kasih sayang Allah lebih dari itu. Menunjukkan ada keserikatan antara kasih sayang Allah dengan kasih sayang makhluk. Tapi Allah maha, ya, maha memiliki kasih sayang. Tapi Rahman tadi, yes, nama Allah Ar-Rahman itu khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Ya. Taib khani fidina azani Allah wa yakum. Dan juga sifat rahmat Allah itu yang pertama yang perlu kita pahami. Ya, sifat rahmat Allah itu yang pertama, Allah mewajibkan sifat rahmat tersebut untuk dirinya. Allah mewajibkan sifat rahmat untuk dirinya. Jadi bukan kita yang mewajibkan sifat rahmat, ya, kepada Allah, tapi Allah mewajibkan sifat rahmat untuk dirinya. Jadi perbedaan antara kita dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu banyak mewajibkan hal-hal kepada Allah. Allah itu harus gini, Allah itu harus gini, Allah harus gini. Makanya mereka ini orang-orang yang sangat mendewakan akal. Ya, sangat mendewakan akal. Ya. Akan terkadang, ya, kita memahami konsep Mu'tazilah itu membingungkan. Ya, di dalam memahami asma wa sifat, bingung. Ya, santri saja kita terangkan itu kadang harus 2 kali 3 kali. Itu pelan-pelan. Ya. Karena apa? Intinya mereka itu akal. Pokok segala sesuatu yang nggak masuk akal ditolak semua. Bahkan pernah kita bahas di dalam kitab Nawaqidul Islam, sihir itu mereka mengatakan sihir itu nggak ada. Artinya sihir itu nggak hakikat. Nggak ada sihir yang bisa mematikan, nggak ada sihir yang bisa merusak hubungan antara suami istri. Nggak bisa. Sihir itu hanya sekedar tipu daya. Adapun ayat-ayat, ya, yang, ya, seperti kisah, ya, ayat yang menerangkan adanya hubungan suami istri rusak karena sihir itu bukan karena sihir, tapi karena apa? Adu domba. Karena nggak masuk akal bagi mereka, ya, apa sihir kok bisa merusak hubungan antara manusia? Sihir kok bisa mematikan? Ya, jadi sihir itu murni tipu daya, bukan bisa memiliki pengaruh dari sihir tersebut. Dan kita disuruh baca Al-Ikhlas, An-Nas, ini, ya, jelas bahwasanya sihir itu memiliki pengaruh. Karena mereka mendewakan akal tadi. Pokok segala sesuatu yang nggak masuk akal, ya, mereka tolak, mereka takwil, mereka ini dan itu. Makanya kaum Mu'tazilah kaum yang banyak mengharuskan ini dan itu kepada Allah. Beda dengan Ahlus Sunnah. Maka perlu kita pahami sifat rahmat itu Allah yang mewajibkan untuk dirinya. Contohnya di dalam surat Al-An'am, Allah menyebutkan kataba ala nafsihi rahmah. Ya. Annahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Allah mewajibkan atas dirinya sifat rahmat. Ya, dan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan manusia nanti pada hari kiamat. Kataba ala nafsi, Allah menuliskan mewajibkan. Kataba di sini adalah mewajibkan. Sama seperti dalam firman-Nya kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Ya, makanya kalau kataba ini secara secara kalau kita belajar bahasa nulis, ya. Tapi terkadang kalau digabungkan dengan kata-kata lain itu artinya bisa berubah. Itu bahasa Arab. Dan maka di sini kataba ala nafsihi, maksudnya Allah tuliskan, Allah wajibkan untuk dirinya sifat rahmat. Dan juga misalnya dalam ayat lain kataba ala nafsihi rahmah. Ya, Allah mewajibkan atas ini sifat rahmat, annahu man amila minkum su'an bijahalatin tsumma taba min ba'di wa aslahaka fa annahu ghafurur rahim. Allah mewajibkan kepadanya sifat rahmat. Ketahuilah, barang siapa yang melakukan suatu amalan,
amalan yang berkaitan dengan dosa, ya, dengan kejahilan, kemudian bertaubat setelah itu dan memperbaiki kesalahannya, maka Allah Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Ya, kata para ahlu tafsir, di sini Allah menerangkan bahwasanya ya kenapa di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika berdosa tidak langsung diazab. Dan juga itu salah satu keistimewaannya. Dan juga ini kembali kepada sifat rahmat Allah. Ya, karena rahmat Allah itu sangat luas. Ya, makanya Allah mengajak hamba-hambanya yang berdosa untuk segera kembali mumpung sebelum turun azab. Makanya di antara dosa besar, dan Allah itu sebutkan dengan kufur nikmat, apa? Putus asa dari rahmat Allah. Jadi gini ya, kalau kita masa lalu banyak dosa, terlalu banyak dosa, kita anggap dosa kita itu sudah over, sudah luar biasa sudah. Yang secara akal kita terkadang gak mungkin Allah mengampuni dosa saya. Terkadang seperti itu ada. Ketika dia bertaubat, dia masih tidak bisa move on dari memori masa lalu. Saking banyak dosanya. Semua dosa sudah dilakukan misalnya. Kemudian dia bertaubat. Tapi masih ada pemikiran apa? Apakah mungkin Allah mengampuni dosa saya? Dosa saya yang sangat banyak. Ini nggak boleh. Ini termasuk putus asa dari rahmat Allah. Kita bayangkan saja, Rasulullah pernah menceritakan ada orang yang pernah membunuh 99 jiwa. Kemudian dia ingin bertobat. Datang kepada ahli ibadah. Apakah ada tobat bagiku? Tidak ada. Dibunuh sampai 100 jiwa. Datang kepada ahli ilmu. Apakah ada tobat bagiku? Ada. Tapi kau tinggalkan negerimu karena negerimu negeri yang di situ berkumpulnya orang-orang buruk. Pindah ke negeri ini dan ke negeri ini, di situ tempatnya orang-orang soleh. Beribadah engkau bersama mereka. Orang ini belum sampai ke negeri tersebut sudah meninggal. Ya. Ternyata diukur memang sudah dekat kepada negeri yang baik tadi. Ya, karena sudah dekat, ini menunjukkan kejujuran. Maka dimasukkan ke dalam surga. Belum beramal satupun. Tapi karena kejujuran taubatnya itu sudah dianggap amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Apalagi seseorang yang mungkin dia anggap dosanya sudah over, sudah luar biasa. Ya, tapi dia sudah bertaubat dan dia sudah banyak melaksanakan sholat wajib, mengamalkan sholat sunnah dan sering meminta kepada Allah, jangan sampai ada anggapan Allah tidak mengampuni. Bahkan sampai Rasulullah menjelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, Allah itu selalu membentangkan tangannya, baik sore dan malam. Allah selalu membentangkan tangannya, baik sore dan malam. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang berbuat jelek di siang hari, dia bertobat di malam hari. Supaya orang-orang yang melakukan kejelekan di malam hari, supaya bertobat di siang hari. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan hal itu terus ada, ampunan Allah itu terus ada siang, malam, ya, sampai matahari terbit dari barat. Jadi kalau ada orang yang dia sudah banyak melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, tapi dia masih putus asa, yang menjadikan sampai dia depresi misalnya, sampai terkadang menyendiri, sering ngelamun, mau ketemu orang takut hati-hati. Ini adalah was-was dari syaitan. Ya, seakan-akan apa? Azan. Dan ini kenapa dianggap dosa besar? Ya, kenapa dianggap dosa besar? Belum. Kenapa dianggap dosa besar oleh Allah? Karena ini dianggap seakan-akan tidak percaya dengan apa? Nama Allah Ghafur. Dan juga sifat Allah apa? Maha pengampun. Jadi nama Allah itu Al-Ghafur. Dan sifat Allah yaghfiru may yasha, Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Ketika seorang putus asa dari rahmat Allah, seakan-akan dia enggak percaya dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, maka perlu kita pahami, bahkan ini Allah mewajibkan rahmat itu untuk dirinya. Bahkan Allah menyeru, ya, man amila minkum su'an bijahalah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah karena kebodohan,
kemudian dia bertaubat kepada Allah min ba'di wa aslaha, dan dia memperbaiki ya dengan ya tadi hijrah, meninggalkan apa yang dia lakukan sebelumnya, meninggalkan apa yang Allah larang, melakukan ketaatan kepada Allah, fa annahu ghafurur rahim. Maksudnya Allah Maha Pengampun dan Maha kasih sayang. Baik, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kita lanjutkan. Ini sebelumnya kita ulangi, rahmat Allah ada dua, yaitu rahmat yang merupakan sifat Allah ya, dan rahmat yang merupakan makhluk Allah ya. Dan sudah kita sebutkan contohnya rahmat yang merupakan sifat Allah ya, di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 58 ya, dan rahmat yang merupakan makhluk Allah ya, surat Al-A'raf ya ayat 57 ya, surat Al-A'raf ayat 57, wa huwa alladzi yursilu riyaha busyra baina yadayhi rahmatih ya. Dan dalilnya sudah kita sebutkan juga, Rasulullah mengatakan anti rahmati arhamu biki man asya ya. Dan juga hadis yang populer yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah, innallaha ya inna lillah mi'ata rahmatin ya. Kemudian di antara sifat rahmat Allah tadi, Allah mewajibkan rahmatnya untuk dirinya. Tidak ada makhluk Allah yang mewajibkan untuk Allah ya, jadi bukan kita yang mewajibkan rahmat Allah untuk Allah, tapi Allah memang yang mewajibkan rahmatnya untuk dirinya. Kemudian sifat yang kedua dari rahmat Allah, sifat yang diantaranya yang berkaitan dengan sifat rahmat Allah adalah rahmat Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Ya, rahmat Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Dan itu Allah terangkan di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 156. Ya, ayat yang sering kita dengar, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Dan rahmatku yang meliputi segala sesuatu. Ya. Maka di sini kata beliau, fastawa ala ausa'il makhluqat bi ausa'is sifat. Allah ya
beristiwa, ya, Allah meninggi di atas, ya, Allah maha tinggi ala ausa'il makhluqat, ya, karena beristiwa itu di antara artinya, ya, Allah maha tinggi, Allah meninggi. Allah meninggi di atas makhluknya yang paling luas, arsy. Arsy itu makhluk Allah yang paling luas, ya. Bi ausa'is sifat, dengan sifat yang paling luas, ya. Apa sifat yang paling luas? Rahmatnya yang meliputi segala sesuatu, ya. Kemudian di dalam hadis juga diterangkan, ya, hadis dari Abu Hurairah, ya, yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, oleh Imam Bukhari, ya, di dalam sahihnya, ya, dan juga Imam Muslim muttafaqun alaih, tapi ada lafaz yang itu nanti khusus ada di Sahih Bukhari, ya. Dikatakan di dalam hadis tersebut, lamma qadallahu khalqa, ketika Allah selesai menciptakan makhluknya, Allah katakan kataba fi kitab, Allah telah menentukan di suatu kitabnya, ya, Allah telah menentukan fahuwa indahu maudu'un 'alal arsy, ya, yang mana itu ada di atas arsy. Apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan apa? Kemurkaanku. Ya, jadi makanya terkadang, ya, orang itu sebejat apapun, ya, kalau dia segera bertaubat, ikhlas di dalam bertaubat, jujur, Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan dosa sebersih-bersihnya. Ya, makanya dikatakan dalam hadis, orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang baru lahir. Orang yang bertobat dari dosa, at-ta'ib minadzam, kata Rasulullah SAW, orang yang bertobat dari dosa, orang yang seperti baru lahir, kayaumin waladathu ummuh, seperti, ya, anak yang baru lahir, ya. Makanya pentingnya kita banyak bertaubat, banyak istighfar, banyak bertaubat, ya, karena dosa itu terkadang kita nggak sadar, ya, dosa itu terkadang kita nggak sadar. Yang kita tahu dosa saja terkadang masih kita lakukan, apalagi dosa yang tidak kita sadari. Maka jangan bosan bertaubat, jangan bosan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasulullah saja istighfar itu sampai 70 kali, 100 kali, ya, sehari. Orang yang sudah luar biasa, dijamin surga, ya. Kan di antara salah satu syafaat Nabi Muhammad, ya, salah satu syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad menjadi syafaat untuk penduduk surga masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita belajar bab syafaat itu ada syafaat-syafaat yang khusus. Di antara syafaat yang khusus, syafaat uzma nanti, syafaat di padang mahsyar. Ketika manusia ini sudah capek di padang mahsyar, meminta pertolongan kepada, ya, ulul azmi tadi, baik Nabi Nuh dan juga Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Ibrahim, ya, terakhir sampai Nabi Isa, semuanya, ya, tidak berani karena menyebutkan satu kesalahan yang pernah dilakukan oleh mereka. Kemudian pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus Nabi Muhammad. Hanya setelah itu ditegakkan keadilan. Di antara syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad yaitu menjadi penolong bagi penduduk surga untuk masuk ke dalam surga. Karena surga nggak dibukakan kalau Nabi Muhammad nggak masuk surga. Dan itu keistimewaan kita umat Nabi Muhammad, meskipun umat yang terakhir, tapi menjadi umat yang pertama masuk surga. Kita umat yang terakhir, tapi menjadi umat yang pertama masuk surga. Jadi yang pertama masuk surga itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya, ya, generasi terakhir itu nggak mesti buruk. Generasi terakhir itu nggak mesti buruk. Ya. Bahkan terkadang bisa lebih unggul. Ya, seperti lihat generasi Nabi Muhammad, generasi paling terakhir. Banyak generasi yang kita lewati. Ya, tapi mereka, ya, diberikan keistimewaan apa? Masuk surga mendahului umat-umat sebelumnya. Ya, jadi rahmat Allah itu sekali lagi sangat luas, akan mengalahkan kemurkaannya. Ini sekali lagi menerangkan haram, bahkan min kabairiz dzunub, seseorang benar, ya, termasuk dosa besar ketika seseorang benar-benar putus asa dari rahmat Allah. Ya. Karena itu termasuk suudzon tadi, ya. Sekali lagi nama Allah Al-Ghafur, dan Allah Maha Pengampun. Dan juga termasuk suudzon kepada Allah ketika dia beranggapan Allah tidak mengampuni.
Makanya nggak perlu kita depresi. Kalau kita memiliki rasa khawatir terhadap dosa-dosa yang lalu, nggak apa-apa, bagus itu. Khawatir, nggak apa-apa. Tapi khawatirnya itu kita lihat, kita jadikan apa? Kalau kita jadikan bahan pikiran sampai stres, depresi, ini yang nggak boleh. Tapi kalau kekhawatiran tersebut kita jadikan motivasi apa? Untuk semakin kita berbuat kebaikan. Kita semakin banyak amal soleh. Ini bagus, nggak ada masalah. Tapi kalau dijadikan bahan pikiran kita stres, di situ nanti was-was syaitan masuk. Hati-hati kalau sudah kena was-was itu berat terkadang. Bahkan Syekh Sulaiman Ruhaili pernah menyebutkan ada seorang di Saudi itu, ya beliau alami kena penyakit was-was itu 20 tahun baru sembuh. 20 tahun. Sampai terkadang kayak orang gila memang. Ya, takut ketemu sama orang, merasa minder. Ya, kadang ngomong sendiri. Karena apa? Depresi. Ya, terkena was-was syaitan. Nah, ini hati-hati. Ya, makanya di antara sifat orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika berdakwah tentang tauhid, bahkan melawan Raja Namrud, ya, apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Dibakar di dalam api. Tapi beliau tenang. Akhirnya Allah berikan pertolongan. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah lama nggak punya anak, ketika ya, anaknya umur 13 tahun diperintahkan untuk nyembelih. Ya, dan dijalankan. Tawakal kepada Allah, pasrah diri kepada Allah. Allah gantikan dengan domba yang besar. Ya, makanya Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sudah, kuncinya itu bertakwa kepada Allah. Ingin sukses, takwa. Ingin bahagia, takwa. Makanya Allah katakan wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwa kepada Allah supaya kalian dirahmati. Bertakwa kepada Allah supaya kalian bahagia. Bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang bisa kita sampaikan, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kesalahan ya, datang dari saya dan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.